tadi bahwasanya baginda Nabi itu paling ketujuh memakai pakaian nang ngaran gamis. Ya gamis itu nang kayak orang pakai nih gamis ngarannya. Kalau nang bebelah sampai ke bawah itu jubah ngarannya. Ya kan? Kayak dipakai bubuhannya nih yang panjang-panjang sampai ke bawah juga. Gamis tadi itu kada menjanjikan, ada menentukan apakah nama memakai gamis tadi harus haji atau kada. Intinya apa? Ketika tahu riwayat bahwasanya baginda Nabi ketujuh pakai gamis, ya pakaian yang paling diketujui malah oleh baginda Nabi itu gamis. Ujar Ummi Salamah, minimal paling kada kita sebagai tanda bukti cinta lawan Nabi inilah karena satu di antara pakaian yang paling diketujui Nabi tadi gamis, minimal ada jual bisian gamis bisian di rumah. Nyasa kada nyaman memakai turun ke langgar misalnya di rumah barang. Iya kan padaman apa sembahyang sunnah kah di rumah misalnya atau bewitir kah di rumah. Niat tujuan kita tadi apa? Yaitu karena Nabi paling ketujuh memakai gamis, minimal ada selembar barang pakaian yang diketujui oleh baginda Nabi. Sebagai apa tujuannya? Sebagai penghubung ittisal bainana wa baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tambahan patrian istilahnya. Ya kan ya maka rantai telah lamunnya di patrinya kuat, insya Allah ada bakalan lumbus. Dan kita sebagai umatnya baginda Nabi nang tanpa ada requestnya, kita ini kan ada minta lawan Allah hendak dijadikan umat Nabi. Allah nang memilih, Allah nang mentakdirkan kita dijadikan sebagai umatnya baginda Nabi. Ya kan? Artinya apa? Ada mata rantai yang terhubung sudah lawan baginda Nabi dengan dijadikannya kita sebagai umatnya tadi. Nah mata rantai yang terhubung tadi supaya jangan sampai terputus gara-gara banyaknya kita ini melakukan perbuatan-perbuatan yang menyalahi lawan apa yang diajarkan, apa yang dianjurkan oleh baginda Nabi. Nah diantaranya untuk menambah kuat patriannya tadi dengan menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi, dengan mengamalkan lawan apa-apa yang dianjurkan dan diajarkan oleh baginda Nabi, dengan menghadirkan lawan apa-apa atau melakukan dengan apa-apa yang dicintai oleh baginda Nabi, termasuk diantaranya pakaian yang disukai siden tadi yaitu gamis. Jadi jangan salah paham lah, karena ada dulu sempat pembahasan tentang masalah pakaian ini. Hubungan Islam apa itu ngarannya Allah alam. Ya kan? Jar orang itu gamis itu ciri khas orang Arab, kita orang Indonesia ciri khasnya batik. Ya kan? Daripada hendak menghilangkan kesunahan nang iyanya, karena itu satu di antara apa itu apa nih nang iya anu nih ciri sejumlah bangsa jin ada di situ untuk ya kan. Kalau kita ada hubungan bangsa jin Jepang empat mendengar di situ pas terduki kabelnya berbunyi. Nah ini hubungan jin ini bisa juga hendak membuat hadir majlis namanya kita. Man kita bahasa ada tahu, ada melihat, ya kan? Ada kenang melihat? Nah, tadi punya kenang melihat, lu melihat kan? Karena buta. Ambil lah, takut jinnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena satu di antara yang diketujui Nabi tadi, ya bintangan riwayat yang menyatakan gamis itu pakaian yang diketujui Nabi.
Nah, kita umpat juga di situ. Supaya apa tadi tujuannya, di antaranya menambah kuat patrian nang dijadikan terhubungnya kita dengan baginda Nabi, dengan dijadikannya kita sebagai umatnya Nabi. Mata rantai yang sudah terhubung itu supaya jangan sampai putus. Nang dikhawatirkan karena banyaknya dosa nang kita gawi baik secara sengaja atau kada. Nang nyata antara kita lawan kuitan nang kayak apa, antara kita lawan ding sana nang kayak apa, antara kita lawan jiran tetangga nang kayak apa. Kadang sifat egois nang ada dalam diri kita ini nang maulah kita kadang pun bakalah nang kita pertahankan, padahal paling bertahan sampai 60-70 tahun. Imbah itu habis ya, daripada gengsi nang ada dalam diri nang indah benar seorang tuh dikalahkan orang. Jadi kadang apa, hakun ya lawan jiran tetangga kada bataguran lagi misalnya, wal'iyadu billah. Padahal ujar baginda Nabi, malaikat Jibril itu turun kepada ujar Nabi, sampai-sampai aku saking rancaknya nih malaikat Jibril turun kepadaku untuk mewasiatkan masalah hak jiran. Sampai-sampai jar Nabi, aku timbul perkiraan, timbul pemikiran, jangan-jangan kainanya nantinya jiran ini bakal ada hak waris terhadap jirannya yang meninggal dunia. Makanya ujar di antara riwayat menyatakan apa, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, di antaranya apa, fal yukrim dhaifah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Apalagi sambungannya Ustaz Sakir. Nah, ada jar-jarnya apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Halo. Nah, ada connect juga sekalinya. Apa kalimatnya tah? Hanya malam Rabu tadi dibaca. Apa ya? Malam Rabu tadi di majlis yang sebuahnya apa? La haula wala quwwata illa billah. Man kana yu'minu bil yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Lagi nang ada jiarnya itu apa? Tolongi bang. Nah, lelet anunya sinyalnya nah. Apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Apa? Astaghfirullahaladzim. Nah, ini lelet nih. Ada kan ingat? Halo. Di Arba'in Nawawi itu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala hari kiamat, maka hendaklah berbicara yang baik atau berdiam. Kemudian lagi sambungan riwayat hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, maka hendaklah ia memuliakan terhadap tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir apa? Nah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dosa apa kayaknya lah ketulahan lawan kuitan malam hari ini tadi nih. Jadi kada connect sambungan hadisnya gitu. Kenapa yuk? Ada kan yang ingat? Hah? Maka yu'minu billah. Alun jaka. Cong jaka dulu. Hah? Nah, Ustaz Syakir kena ada connect cuma ini apa nih? Buat ngantuk kan apa? Haula wala quwwata illa billah. Alhasil itu tadi di antaranya adalah kadang kita nih nang ngalihat tadi. Iya, gara-gara yang dikhawatirkan gara-gara yang itu akhirnya mata rantai yang sudah terhubung itu nah. Kalau bina patriannya tadi gara-gara dosa tadi takikis pas pagat.
Kenapa? Karena ujar baginda Nabi ada di antaranya orang yang seakan-akan kedahapun masuk surga, kedahapun empat rombongan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Ujar baginda Nabi nama kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Siapa nang kedahapun masuk surga? Seluruh umatku jar Nabi bakalan masuk surga kecuali orang nang kadahapun. Siapa nang kadahapun? Man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa orang yang bermaksiat lawan ujar baginda Nabi, maka ini itu seakan-akan enggan masuk surga. Jadi seakan-akan apa? Gara-gara perbuatan maksiatnya tadi yang dikhawatirkan bakal bisa memutus mata rantai yang sudah terhubung antara kita sebagai umatnya baginda Nabi kepada beliau. Mata rantai kemuliaan ini yang dikhawatirkan kalau tidak tak putus. Jadi dengan menghidupkan sunnah-sunnah, dengan menghidupkan apa-apa yang dicintai oleh baginda Nabi, nah itu yang kita jalankan dalam kehidupan kita, maka insya Allah itu bakal menguatkan patrian yang ada tadi di mata rantai yang berhubung antara kita lawan baginda Nabi. ويقول حدثنا علي بن حجر سنة الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلامة dari أم سلامة قالت berkata beliau كان حب ثيابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. Sama lah riwayatnya adanya pakaian yang paling disukai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu gamis. ويقول حدثنا زياد بن أيوب حدثنا زياد بن أيوب بغدادي ثناء أبو جميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلامة قالت كان عبد ثيابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الغميس. Kurang lebihnya adalah pakaian yang paling disukai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Nabi memakai yalbasuhu, beliau memakai dia akan pakaian tadi apa yang dipakai beliau al-qamisu yaitu gamis. Qala Abu Isa hakadha qala Ziyad bin Ayyub fi hadithihi an Ibnu Abdullah Buraidah. Seperti inilah riwayat yang disampaikan oleh Ziyad bin Ayyub dalam hadisnya dari Abdullah bin Buraidah an ummihi dari ibunya an Ummi Salamah dari Ummi Salamah wa hakadha rawahu ghairu wahid. Dan seperti itu pula meriwayatkan selain daripada satu orang an Abi Tumailah dari Abi Tumailah misal riwayat Ziyad bin Ayyub seperti riwayatnya Ziyad bin Ayyub wa Abu Tumailah Yazid dan Abu Tumailah Yazid fi hadil hadis menambah daripada riwayat ini hadis an ummihi dari ibunya bahwa asah dan itu pun termasuknya benar dan sedih. Bila qala hadatsana Abdullah bin Muhammad bin al-Hajjaj sana Muadz bin Hisham ثني أبي عن بديل عن أبي ابن ميسرة العقيلي عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت dari Asma binti Yazid berkata ia kana kummu qamisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rusri, adanya lengan baju baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lengan baju gamisnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sampai ke bagian ar-rusghi pergelangan. Jadi kada limpat pada pergelangan. Jakanya gitu model kayak jangkis kah kelihatannya modelnya. Tapi kada pakai ban lah, kada pakai manset. Pakaian apa gamisnya baginda Rasul itu kada bermanset, manset itu nang model gini aja. Ya kan? Tapi ya ada masalah yang intinya kan utamanya apa? Gamisnya dulu. Masalah model atau motif itu ya penyesuaian dengan trennya. Dan yang perlu diperhatikan bagi kita apabila niat tujuannya menghidupkan sunnah Nabi dengan menggunakan gamis tadi, khususnya gesan bubuhan pemudaan, lamunnya kawa pakaian gamis itu jangan dipakai gesan bepacaran, jangan dipakai gesan menyeng, jangan dipakai gesan membawa pembinaan, ya kan?
Halo. Nonton di apa? Studio 21 apa bahasa orangnya? Nah, tahu sih dia. Langganan aja deh. Ada bergaya lah, gaya. Ya. Apa tadi? 21. Nonton film kuyang misalnya, itu gamis. Iya kan? Ada masalah, ada kisah agamanya juga, jarang buktinya tuh kan guru 4 dia main ke situ. Bisa, tapi membawa binia itu salahnya. Iya kan? Jangan bini seorang, dibawa kan kurang lebih. Ini anak orang masih. Iya kan? Ilmunya kawan ya. Janganlah ada sesuai pakaian yang dipakai, lawan kelakuan. Iya kan? Begamis-gamis tapi kenalpot misnya belum. Ngoper-ngoper belum di gang lo mah bilang pakaiannya ya dia bang, tapi kelakuan kayak inna lillah. Astagfirullah. Bagian yang kali 49 insyaallah kita sambung dalam kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Maaf halal bintarabak. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini mulai dari maghrib sampai sekarang ini satu di antara tanda bukti cinta kita lawan baginda Nabi, sehingga kita layak berkumpul bersama beliau sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu kelak bersama orang yang dicintainya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini pun satu di antara bentuk tanda cinta kita, bentuk tanda kasih sayang kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita pun kelak layak berkumpul bersama baginda Rasul dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadiyah kullu salihan bil qabul wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Shallallahu al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن يضلل فلا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وفقنا يا كريم وفقنا يا رحيم وفقنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة والحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافى والسلامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شهادتك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا والوالدين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir